Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Salam damai sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Kiranya kita boleh tetap sehat, kita boleh tetap kuat, dan kita tetap hidup di dalam anugerah Tuhan. Bersama saya pada sore hari ini kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Beruntung kalau kita boleh merenungkan firman Tuhan sore hari ini Bapak Ibu. Tidak suatu kebetulan, namun biarlah ini menjadi bekal bagi kita dan pengetahuan untuk mengenal firman Tuhan lebih dalam lagi. Pertanyaannya yaitu untuk siapakah baptisan air Bapak Ibu di dalam Tuhan, saudara semuanya? Ya, untuk siapa kira-kira baptisan air itu? Baptisan air yang pertama adalah makna baptisan air itu pertama tidak diperbolehkan bagi yang belum beriman. Jadi baptisan air itu kalau dia bukan orang Kristen, kalau dia belum percaya Tuhan Yesus, tidak boleh dibaptis. Tidak boleh ikut-ikutan karena tidak ada artinya kalau dia dibaptis Bapak Ibu di dalam Tuhan. Oh, aku punya saudara tapi dia tidak percaya Tuhan Yesus tapi dia pengen dibaptis. Tidak ada artinya Bapak Ibu di dalam Tuhan. Itu sama saja mandi di sungai atau mandi biasa. Karena baptisan itu memiliki makna Bapak Ibu di dalam Tuhan. Sakramen yang memiliki makna kepada Tuhan Yesus. Yang kedua adalah suatu kewajiban bagi orang percaya. Nah, setiap orang percaya harus dibaptis air, diselam, ditenggelamkan dan bangkit dari air. Harus Bapak Ibu, bukan saya yang berkata tapi firman Tuhan. Kita boleh dengar firman Tuhan dalam Markus 1 ayat 8. Semua orang harus dibaptis oleh air dan api. Yohanes Pembaptis berkata, aku membaptis engkau dengan air, tetapi dia yang lebih berkuasa daripada aku akan membaptis engkau dengan api dan Roh Kudus. Jadi setiap orang harus lahir dari air dan api, disucikan, dimurnikan, tanda dia hidup baru dan menerima Tuhan Yesus. Kita boleh baca firman Tuhan di Kisah Rasul pasal 8 ayat 36 dan 37. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air, apakah sehalangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Bapak Ibu di dalam Tuhan, suatu hal yang luar biasa ketika sida-sida ini boleh percaya dan dia langsung melihat air, langsung dia inisiatif, saya harus dibaptis. Boleh saya dibaptis? Boleh, jika engkau percaya dengan segenap hatimu. Dan dianya akhirnya berkata, saya percaya Yesus Kristus adalah anak Allah, juru selamat. Wow Bapak Ibu di dalam Tuhan, akhirnya dia dibaptis. Nah, harus orang yang percaya yang boleh dibaptis. Kisah Rasul 2 ayat 39 Bapak Ibu dalam Tuhan. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ya, keselamatan anugerah besar yang dikerjakan Tuhan itu bagi semua orang yang ada di dunia. Semua, karena keselamatan itu bagi semua. Namun, hanya orang yang percaya yang boleh menerima baptisan. Tidak semua orang menerima Tuhan Yesus. Tidak semua orang juga mau ikut baptisan air. Jadi Bapak Ibu di dalam Tuhan, jika saudara-saudara orang percaya, mari kita ikut baptisan air. Tanda kita dipersatukan oleh Tuhan. Tanda kita menerima Tuhan, anugerah Tuhan. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah makna baptisan. Yaitu Bapak Ibu di dalam Tuhan dipersatukan kepada Allah dalam Kristus Yesus. Kita harus disucikan, kita harus dimurnikan, dan kita harus bangkit dari air menjadi hidup baru. Kita meninggalkan dosa-dosa lama, kita menjadi manusia baru, disempurnakan lagi, menjadi milik Tuhan, hidup dipimpin oleh Tuhan Yesus. Sangat luar biasa Bapak Ibu di dalam Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan Yesus yang bisa kita dengar pada sore hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat. Saya Benny Elia, Tuhan Yesus memberkati.